Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arul Lutfi dengan NIM 2899, serta teman saya Muhammad Taufan Kharid dengan NIM 2916. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Ali, mengenai Lean Canvas. Sebelumnya produk yang kami usung adalah model bisnis penjualan furniture atau mebel, karena kami berpikir bahwa pangsa pasar dari bisnis ini sangat luas. Langsung saja, untuk poin yang pertama mengenai problem, kami memiliki 3 problem yang utama, yaitu yang pertama adalah harga yang tidak sesuai pasaran atau cenderung mahal. Masalah ini tentunya seringkali kita jumpai pada berbagai produk, tidak hanya terdapat pada dunia bisnis mebel atau furniture saja. Para customer acap kali mengeluhkan bandrol harga yang terlalu tinggi dari para penjual. Untuk masalah yang kedua adalah kualitas produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pada era yang serba canggih seperti sekarang ini, memudahkan juga para penggerak bisnis melakukan kecurangan atau manipulasi kualitas produknya, seperti memasang foto produk orang lain, memberi deskripsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan lain sebagainya. Untuk poin yang terakhir, masalah yang terakhir adalah model yang kurang kekinian yang cenderung monoton. Masalah ini terjadi karena kurangnya inovasi dari para produsen furniture. Desain produk serta spesifikasi yang monoton kurang mendapat sentuhan inovatif menyebabkan satu masalah pada industri ini. Untuk poin selanjutnya mengenai existing alternatif, mencari solusi terbaik yang tepat sesuai permasalahan yang dialami. Misalnya, jika customer tidak bisa melakukan pembayaran transfer DP, kita bisa melakukan rekening berjalan di aplikasi Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Untuk poin yang kedua mengenai customer segment, kami memiliki 2 customer segment. Yang pertama adalah segmen kami menyasar pada bapak atau ibu rumah tangga, di mana bapak atau ibu rumah tangga tentunya memiliki hunian seperti rumah, apartemen, villa, dan sebagainya. Untuk yang kedua, untuk bisnis food and beverage, perumahan, reseller, furniture, dan sebagainya. Mereka menjadi mitra bisnis kami yang tentunya mereka juga membutuhkan pasokan furniture atau barang mebel dari kami. Untuk poin selanjutnya adalah early adapters. Keluarga yang membutuhkan perabotan rumah tangga, early adapter mengacu pada individu atau kelompok yang menggunakan produk, inovasi, atau teknologi baru sebelum orang lain dalam populasi yang kedua. Untuk poin yang ketiga adalah unique value proposition, yang dimana UVP yang kami memiliki adalah harga yang terjangkau, kualitas barang yang berkualitas baik, dan dapat custom model. Untuk high level konsep sendiri merupakan kalimat yang menjelaskan produk yang Anda keluarkan, atau bisa dikatakan sebagai kata-kata atau kalimat yang mendeskripsikan produk kami secara lebih singkat dan jelas. Untuk poin selanjutnya mengenai solusi dari masalah-masalah yang kami hadapi tadi, terdapat 3 masalah. Untuk solusi yang masalah pertama, masalah harga, dapat mencari alternatif produk yang lebih terjangkau dan tetap memperhatikan kualitas dan desainnya. Dan untuk yang kedua, untuk masalah kualitas, konsumen dapat melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli produk mebel. Untuk mengatasi masalah yang ketiga, mengenai masalah model yang tidak kekinian atau cenderung monoton, konsumen dapat mencari inspirasi dari internet atau media sosial mengenai tren desain yang sedang kekinian. Untuk poin yang kelima mengenai unfair advantage. Dalam industri mebel, unfair advantage dapat terjadi apabila sebuah perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik serta kualitas produk yang unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Hal ini akan membuat perusahaan tersebut lebih diunggulkan oleh konsumen dan mengalami peningkatan penjualan yang sangat signifikan. Contoh unfair advantage yang berkaitan dengan pelayanan yang baik adalah jika sebuah customer bertanya kepada produsen, kami jawab dengan tepat dan cepat dan ramah, memberikan pelayanan yang ramah. Untuk
Poin selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Tovan. Kami persilakan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Keenam, revenue struktur. Revenue struktur mendefinisikan bagaimana rencana bisnis untuk menghasilkan uang. Revenue struktur, perusahaan mengidentifikasi produk atau layanan, mengapa itu berharga, bagaimana dapat menghasilkan pendapatan, dan siapa yang dilayaninya. Revenue struktur seringkali melibatkan penggabungan beberapa aliran pendapatan ke dalam pandangan sentral keuangan perusahaan. Ini menentukan strategi umum untuk menghasilkan uang dengan menjual barang dari perusahaan tersebut. Ketujuh, cost struktur. Yang pertama, biaya bahan baku adalah seluruh bahan yang diperlukan dan digunakan untuk bisa membuat atau memproduksi suatu produk. Contoh sederhana dari bahan baku ini adalah kayu yang dibuat untuk memproduksi kursi. Berdasarkan pengertian dari bahan baku ini, maka bisa kita simpulkan bahwa biaya bahan baku adalah suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan. Biaya operasional adalah biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan secara berkala supaya kegiatan produksi terlaksana dengan baik dan lancar. Ketiga, gaji karyawan adalah pembayaran rutin oleh pemberi kerja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara rutin dan dengan jumlah sesuai kesepakatan dan berbentuk uang. Hal itu karena gaji karyawan dikeluarkan untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan kinerja yang baik dari setiap karyawan. 8. Key Matrix. Key Matrix merupakan angka yang harus ditempuh oleh pelanggan jika menggunakan produk kita, seperti berbagi foto dan video. Hal ini merupakan langkah pertama untuk mendapatkan customer karena dari foto produk yang bagus untuk promosi tersebut, customer akan tergiur untuk membeli produk kita. Kedua, harus membayar terlebih dahulu sebelum pengiriman. Dalam order produk di perusahaan ini, customer biasanya membayar terlebih dahulu atau membayar DP sebesar 30-50% dari harga tersebut. Setelah itu produk kami proses sampai jadi, lalu saya foto dan videokan produk tersebut, dan habis itu produk di packing. Dan tahap terakhir yaitu pelunasan produk lalu dikirim ke alamat customer tersebut. Kesembilan, ada channels. Channels adalah cara media antara perusahaan dengan pelanggan. Channels antara pelanggan atau calon mengenal, mencoba, dan mengevaluasi value proposition dari layanan atau produk perusahaan. Bagian penting dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Seperti media sosial, Tokopedia, Shopee, Facebook, dan Instagram. Penjualan berpengaruh besar terhadap pendapatan perusahaan ini. Dari sosmed, biasanya kita melakukan promosi dengan iklan-iklan produk supaya customer mengetahui produk kita terus. Offline store, customer juga bisa melihat produk-produk kita yang terletak di Desa Tahunan Bersensari RT 5 RW 4 itu menjual barang restock seperti kursi tamu dan kursi teras. Hal ini cara proses perusahaan kita melakukan wawancara antar muka kepada customer tersebut. Materi sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itu tadi materi yang kami sampaikan. Semoga dapat manfaat untuk para pembaca dan audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.